Assalamualaikum, welcome to my channel. Don't forget to like, comment, and subscribe. Halo Sobat Smart, hari ini aku mau cerita tentang histologi. Histologi berasal dari bahasa Yunani yaitu histos dan logia. Histos berarti jaringan dan logia berarti pengetahuan. Secara keilmuan, histologi adalah ilmu yang mempelajari tentang struktur jaringan pada makhluk hidup, di mana dalam prosesnya menggunakan mikroskop. Adapun objeknya dalam kehidupan sehari-hari adalah manusia, tumbuhan, dan hewan. Maksudnya gimana? Sobat Smart masih pada bingung ya? Jadi, intinya histologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang jaringan pada makhluk hidup, baik itu manusia, hewan, ataupun tumbuhan. Histologi itu sendiri merupakan cabang dari ilmu biologi. Dalam histologi diketahui ada dua cabang, histologi tumbuhan dan hewan. Karena secara pandangan biologis, manusia termasuk ke dalam kingdom hewan. Dan di video kali ini aku akan bahas tentang jaringan pada manusia. Pengertian jaringan. Jaringan adalah gabungan dari beberapa atau banyak sel yang memiliki fungsi dan bentuk yang sama dalam suatu ikatan. Jaringan pada tubuh manusia diantaranya jaringan epitel, jaringan otot, jaringan saraf, jaringan tulang, jaringan darah, jaringan lemak, dan jaringan ikat. Jaringan epitel. Jaringan epitel merupakan jaringan penutup atau pelapis pada tubuh, di luar tubuh membentuk kulit, dan di dalam tubuh melapisi berbagai rongga dalam tubuh. Fungsi jaringan epitel sebagai pelindung jaringan di bawahnya dan juga berfungsi sebagai kelenjar, penyerap, dan penerima rangsangan dari luar tubuh. Selanjutnya ada macam-macam dari jaringan epitel. Yang pertama, epitel pipih, epitel kubus, dan epitel silindris. Epitel pipih. Epitel pipih tersusun dari sel-sel yang berbentuk pipih dan biasa ditemukan pada epitel pembuluh darah dan epitel rongga mulut. Yang kedua, epitel kubus. Epitel kubus terbentuk dari sel yang berbentuk kubus yang biasa terdapat pada ginjal. Selanjutnya, epitel silindris terdiri dari sel yang berbentuk silindris dan biasa ditemukan pada epitel usus. Jaringan otot. Jaringan otot tersusun atas sel-sel otot di mana setiap sel tersusun oleh serabut halus yang disebut miofibril. Jaringan otot berfungsi sebagai penggerak tubuh. Jaringan otot dibedakan menjadi tiga, yaitu otot lurik, otot polos, dan otot jantung. Otot lurik atau otot rangka. Otot ini melekat pada rangka. Miofibril otot ini memiliki garis-garis gelap dan terang. Sifat gerakan otot lurik menurut kehendak kita dan tidak tahan lelah. Otot polos atau otot licin. Inti sel terletak di tengah, terdapat pada organ-organ bagian dalam tubuh, misalnya pada dinding saluran pencernaan makanan, dinding pembuluh darah. Sifat dari gerakan ini sendiri tidak menurut kehendak kita dan tahan lelah. Otot jantung. Inti sel terletak di tengah, sel bercabang-cabang dan saling berhubungan melalui ujung-ujung, membentuk jantung. Sifat gerakannya tidak menurut kehendak kita dan tahan lelah. Jaringan saraf. Jaringan saraf berfungsi menerima dan meneruskan rangsangan. Tersusun atas sel-sel saraf yang disebut neuron. Setiap sel saraf terdiri dari badan sel, dendrit, dan akson. Ada tiga macam sel saraf. Yang pertama, sensorik, motorik, dan konektor. Jaringan tulang. Jaringan tulang tersusun oleh sel-sel tulang yang mengandung zat kapur sehingga tulang menjadi keras. Pada dasarnya terdapat tiga jenis jaringan tulang pada manusia, yaitu jaringan tulang kompak, jaringan tulang spons, dan jaringan tulang subkondral.
Jaringan darah. Jaringan darah terdiri dari sel-sel darah dan plasma darah. Sel darah terdiri dari eritrosit, leukosit, dan trombosit. Fungsi jaringan darah adalah mengedarkan zat-zat ke seluruh tubuh. Jaringan lemak. Jaringan lemak berfungsi sebagai bantalan lemak yang terdapat di antara alat-alat tubuh. Fungsi jaringan lemak secara umum adalah energi cadangan, pelindung dari goncangan, isolator panas, penyusun tubuh, dan pengisi ruang antar jaringan. Jaringan ikat. Fungsi jaringan ikat adalah untuk mengikat atau menyokong antar jaringan atau antar organ. Secara umum, jaringan ikat dibagi menjadi 3 jenis. A. Jaringan ikat sejati terdiri atas jaringan ikat longgar dan jaringan ikat padat. B. Jaringan ikat cair terdiri dari jaringan darah dan limfa. C. Jaringan ikat penyokong adalah jaringan ikat yang berperan dalam membentuk dan menyokong tubuh. Jaringan ini terdiri dari tulang rawan dan tulang keras. Itulah tadi pemaparan tentang histologi manusia. Thank you for watching. See you next time. Wassalamualaikum.